sambung lagi masalah sampah. Tolong untuk layoutnya sampah itu jangan bisa menempati posisi dekat food court ataupun di depan musola. Tidak ada nilai kusuknya, bre. Buana, lu wajah saya Buana, nggak apa-apa. Saya hanya aspirasi saja. Kalau mau dijalankan ya syukur, nggak mau dijalankan ya nggak apa-apa. Saya sudah berterima kasih. Yang ketiga, masalah penempatan pasar burung. Buana, pasar burung ini mereka yang dipindah dari pasar burung. Masalah di pasar burung ini untuk penempatan orang yang jualan, loadingnya petani-petani kecil yang dari sawah-sawah itu menjual barang dagangannya di sana. Itu banyak yang jualan kopi di depan areal pasar burung. Padahal itu kayak seperti Pak Mangun, Makar, Dadang dan lain sebagainya. Itu orang-orangnya sudah dipindah semua di pasar pariwisata sini, di warung pasar pariwisata sini. Jadi mohon maaf ini untuk ketegasannya untuk dinas dari Satpol PP, dari BPD atau yang orang yang diperbantukan untuk dinas perdagangan ini ya untuk loadingnya ini diperhitungkan supaya pasar yang ada di wilayah dalam untuk warung itu tidak keluar. Ini banyak warung-warung yang udah ada di dalam ini keluar jualan di pasar burung. Jadi nasibnya orang yang lama tuh dulu itu ditendang, dimasukkan ke dalam pasar wisata sini. Mereka tuh juga omsetnya juga secara otomatis juga berkurang. Karena apa? Sudah kebanyakan orang liar berjualan di pasar burung lagi, gitu loh. Terus mereka ini yang kemarin ditendang di arah sini, diarahkan ke pasar wisata ini, mereka juga senasib seperti kita. Mereka menjemput rezekinya dari sana sebenarnya. Banyak orang mendengarkan burung sambil ngopi dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka itu tidak diset betul-betul untuk ada orang yang jualan kopi di sana, ya pasar burung itu juga akan sepi. Jadi dia mau mendengarkan burung sambil menikmati kopi dan rokoknya itu hilang. Cuman sebentar lihat burung, nggak ada kopi, nggak ada apa, ya udah pergi. Karena yang dinikmati nggak ada. Sebagai penikmat ocehan, ini saya juga orang ocehan ini. Maaf ini pas saya pakai ini. Halo, saya juga penikmat ocehan. Saya juga baik kicomania, saya juga baik kicomania. Kasihan mereka yang berbuang diarahkan ke sini. Ternyata mereka yang liar itu masih bebas berjualan di areal pasar burung. Mohon maaf Buana, untuk yang dinas-dinas yang lain itu ditertibkan. Terus untuk loadingnya mereka itu harusnya dipersiapkan matang-matang bener supaya pasar ini bisa bergerak untuk bisa menjadi pasar yang benar-benar jadi pasar. Itu mungkin arahan dari saya untuk pejabat-pejabat terasnya. Secara sistem sudah bagus, secara penataan sudah bagus, secara omset juga saya udah ada naik dan turunnya udah biasa karena rezeki itu memang di tangan Tuhan. Yang penting pejabatnya ini bagaimana marketingnya supaya pasar ini bisa menjadi wisata betul-betul. Festival sering dilakukan, ada festival-festival apa supaya pasar ini hidup. Mereka bisa jajan di sini atau bisa berbelanja di sini dengan murah meriah lah. Jadi semuanya bisa ada di sini supaya tidak kosong. Jadi yang saya sarankan areal-areal yang ditempati ataupun mereka yang punya kunci harusnya sudah bisa berjualan. Harus bisa berjualan. Karena semakin banyaknya penjual, yang inilah dikatakan pasar benar-benar. Semakin dia banyak penjualnya, saya yakin semakin banyak pembelinya. Ya, saya tahu ada dua pasar yang seperti sekarang ini kan, ini lesan dipindah di pariwisata. Untuk pasar kota kan masih bertengger kuat di sana. Jadi ya maklum, kita masih memaklumi karena kita masih mulai dari awal. Ini pelaku sejarah ini orang-orang ini, seperti Mbak Mangun ini pelaku sejarah ini. Ini Mbak Mangun. Ya, dadah Mbah.
Ah, ini pelaku sejarah semua. Pelaku pemirsa sejarah ya. nanti, yang artinya nanti sejarah pasar pariwisata ini dihuni sama orang-orang yang seperti ini. Ini pelaku sejarah, mulai dari awal proyeknya Bu Ana masuk tanggal 10, mereka semuanya pelaku sejarah dan kuat tidak pernah libur. Jadi ya gimana mengais rezekinya dari sini. Ya tolong semuanya apa itu dari pejabat-pejabat diperhatikan mereka supaya ya omsetnya bisa naik atau pasarnya ini bisa bergerak sebagaimana mestinya pasar. Begitu ya Ibu Ana dan yang lain, masalah sistem sudah bagus. Yang kelima masalah sosialisasi. Nah, betul. Mohon maaf pejabat-pejabat pasar atau disperindak, mereka-mereka yang berdomisili di pasar modern ini, di pasar pariwisata ini, semuanya udah pada rusak, barang-barangnya udah pada hilang, pada rusak. Contohnya kloset-kloset yang ada di areal wanita, kloset Rusak ya. itu udah remuk, redam semuanya, mereka tidak disosialisasikan bagaimana cara pakainya. Hanya uang ndur bingung, dikai kloset duduk Pak, tetap tinggal jongkok Pak. Bapak dan ibu pasti, tapi mereka itu jongkok udah pasti jongkok lah. Pengambilan airnya mereka bingung gimana cawitnya, maaf ini untuk BAB yang merasa tersinggung, memang kenyataannya seperti itu. Rusak. Pembuangan pembuangan softtek dan lain sebagainya itu mampet, itu sudah sering terjadi di sini. Ya maaf, saya juga membantu karena saya orang ME, halo bro, saya orang mechanical electrical. Tenang dengan keadaan pasar, kalau misalkan plumbingnya terkait dengan plumbingnya rusak, masih bisa saya perbaiki sendiri, nggak perlu pakai yang lain, yang penting intinya ikhlas. Itu aja bro. Untuk sistem masalah terocoh ya masih hujan ya, kalau misalkan kita di pinggir ya masih bocor semua bro. Banyak yang waterproofingnya itu masih bocor, di areal saya ini depan ini masih bocor. Jadi ya mungkin masalah kontraktor ya, kita nggak ngerti kontraknya mau seperti apa. Untuk desain udah bagus, masih ada sana sini yang harus diperhitungkan untuk jalanan, akses jalan. Mungkin ada yang kelupaan nih Mas, masalah untuk ke AMDAL ya. Jadi kita kan pasti ada lah dampak ke lingkungan. Itu kira-kira sistemnya di sini itu gimana? Kalau sampean memang orang mechanical engineering pasti tahu lah. Kira-kira apa mantan, yang perlu di mantan Pak? Oh mantan nggak apa-apa, tapi ilmunya masih kayaknya. Ya coba kita dengerin ya. Gimana sistem drainase, mungkin pembuangan limbah yang termasuk juga sanitasi ya. Kira-kira gimana nih Mas? Kalau saya lihat di belakang itu ada sistem biotek. Sistem biotek ini yang di belakang itu untuk posisi treatment plant. Saya lihat, cuman saya belum ke belakang melihat posisi biotek atau water treatment plant-nya seperti apa. AMDAL, masalah pembuangan limbahnya. Dan itu untuk apa saya nggak tahu. Yang saya tahu air ini masuk ke limbah biotek, keluarnya juga saya belum ngerti mau seperti apa. Karena mereka ini yang orang-orang yang ada di pasar sini, pegawai pasar sini, itu tidak ada yang paham dengan sistem biotek. Sistem biotek ini untuk apa? Terus pembuangan airnya kalau udah penuh yang udah disaring ke biotek itu untuk apa, difungsikan apa, saya nggak belum ngerti. Atau untuk nanti itu untuk menyiram taman-taman yang ada di pasar sini juga kita nggak ngerti. Biasanya untuk diperkirakan kembali itu untuk biotek itu air bekasnya itu untuk membuat apa? Untuk menyiram-nyiram taman. Pengolahannya mungkin untuk air benihnya untuk nyiram-nyiram taman. Kalau untuk dikonsumsi kayaknya enggak. Orang-orang sini udah isi ulang semua bro. Nggak ada yang pakai air sini. Air sini hanya untuk cuci, bilas aja, untuk nyuci-nyuci piring, untuk nyuci-nyuci apalah. Kalau masalah pembuangan di saluran kota kita nggak ngerti layoutnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Ya ini untuk antipasi Mas, masalahnya kan juga untuk kepentingan bersama. Jadi terlepas tahu tidak, kalau kita memang disosialisasikan, diberikan penjelasan, mungkin kayak makanan lah yang mengandung lemak ya, kayak gitu. Itu kan mudah menggumpal ya. Jadi
mungkin bisa dijelaskan secara teknis ya, menurut pengalaman di kontraktor ya ini, itu kira-kira potensinya gimana untuk pengaruh jangka panjang? Lalu ini pengalaman saya jadi engineering ya. Kalau biasanya orang-orang foodcourt yang berjalan untuk jualan bakso, jualan soto, jualan ikan-ikan yang berlemak, ataupun jualan-jualan kikil, itu semuanya harusnya ada pipa-pipa bawah untuk floor drain. Yang lain sebagainya itu ada namanya pipa cast iron. Halo, pipa cast iron, pemborong, kontraktor, engineering, udah paham belum pipa cast iron? Nah, di situ ada namanya ground untuk pembuangan khusus. Itu namanya basket strainer. Halo, sudah paham belum basket strainer? Itu harus ada basket strainernya sendiri, mereka dikasih floor drain sendiri, yang modelnya itu untuk pembuangan sayur mayur ataupun lemak yang terbuang dalam floor drain. Itu supaya tidak terjadi penimbunan lemak yang ada di bawah underground. Kalau sudah dilihat di bawahnya underground itu lama-kelamaan, kita bicara 1 bulan nggak apa-apa Pak. Tapi kalau udah bicara kita 4 bulan atau 6 bulan, dia akan menjadikan gumpalan-gumpalan seperti batu, bongkahan-bongkahan seperti batu. Itu namanya, ada pipanya namanya pipa cast iron, khusus untuk pembuangan material-material yang berlemak. Yang kedua, masalah sistemnya ini. Yang kedua, masalah bawahnya ini. Udah bagus ada COC atau clean out. Clean out-nya itu setiap ada ini apa ini? Dagangan ini. Ini saya lihat ini di bawah ini, kalau misalkan nanti ini di video sama bapaknya ini semuanya sudah ada COC. Halo, mereka yang belum tahu COC harus disosialisasikan bagaimana cara kerja COC. Aku mau desa Mas. COC kepanjangannya apa? COC itu ada namanya, kalau bahasa Inggrisnya clean out. Nah, clean out itu untuk membersihkan areal yang memang nanti akan mampet. Bisa lihat udah ada clean out-nya dari PVC Bapin, udah bagus, material buana istimewa. Semuanya import, saya lihat barangnya istimewa. Cuman skill yang mumpuni yang pasang belum mumpuni untuk dikasih material seperti itu. Belum mumpuni untuk material seperti itu. Contoh, banyak areal yang diterjang angin saja udah runtuh semua itu. Itu untuk areal untuk areal jalan yang ke lantai 2. Itu areal kasar mestinya itu. Itu kan arealnya harusnya dikasih kasar. Ini dikasih tipis halus. Itu kemarin saya komplain masalah pagar untuk safety, supaya tidak terjadi kecelakaan atau anak-anak kecil yang tidak diedukasinya masih kurang. Ini samping sini, yang di atasnya hidran box. Nah, di situ tidak ada sistem keamanan untuk safety yang untuk areal. Kalau terjadi troli itu turun atau anak itu gelundung atau seorang pembeli itu gelundung di situ, ya langsung bisa jatuh di areal PVC ATP. Itu namanya PVC ATP. Jadi posisinya kalau dia turun di situ, itu secara otomatis langsung turun sampai di lantai 1, ceblok Mas, edar. Itu pagarnya belum ada. Ini kayaknya mau dibikin pagar ya, mungkin pagar untuk safety ya. Safety udah bagus lah, udah ada safety-nya. Kemarin kita udah bicara sama pasar. Ya, pasar itu petugas pasar, petugas pengelolanya sudah bagus, sudah dikasih safety rencananya, udah bagus. Ya, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya. Masalah clean out, masalah apa, masalah sistem. Kalau mereka tidak tahu, halo, berurusan sama saya, Mas Yen. Nah, ada ini kontak personnya juga ada. Langsung menuju 81 35 kali 2932. Lalu bisa juga langsung ke warkop ya, sambil ngopi, sambil ngolah pikiran nih. Kita bicara klobot saja.
Kalau masalah sistemnya saya nggak ngerti. Mereka itu kontraktor dan udah tahu pasti mereka udah pasti jos, udah pasti hebat karena pasar ini terbikin ya karena gambar. Tapi untuk melangkah ke sana, ya saya punya uri-uri ya kayak gitu tadi. Masalah pembuangan lemak, masalah apa-apa ya harusnya disendirikan. Mereka itu yang berjualan kikil, jualan apa, pasti mereka mempunyai doktrin sendiri atau basket trainer yang ditempatkan untuk membuang area lemak. Soalnya lambat laun kalau kita bicara 1-2 bulan tidak apa-apa, tapi kalau udah 6 bulan ke atas namanya lemak itu akan terjadi pengapuran gede-gede seperti kalsium, dan itu kerasnya bukan main. Berarti itu untuk preventif mas ya? Ya, untuk nanti jangka kalau panjangnya. misalkan orang dinas ataupun orang yang mempunyai sistem biotek bisa menghancurkan lemak itu menjadi cair, Anda begini. Cuman selama saya menjabat sebagai engineering di Grand Indonesian Kempinski, Freeport, Tayo Sinar, Ciputra, ini wajah saya. Jadi bisa kesini saya jawab kalau Anda tanya. Makasih sobat, nanti kita ketemu kembali dalam channelnya Mas Info mas ya? Info Mas. Nah. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Yen ya atas penjelasannya. Jadi ini merupakan input ya, input informasi dari narasumber yang kita pilih ya. Jadi kita tidak main-main, bukan katanya ya, bukan jarene, bukan history, bukan katanya, tapi history dari pelaku sejarah sendiri. Beda ya. History jarene wong katanya sama history. History itu dari pelaku sejarah. Nah, ini narasumbernya. Ini bukan bermaksud untuk tujuan kita ngompori bahasa basa Jawane begitu ya. Ki wong Bojonegoro rek, kayak sing jungok kae. Oh nganjir, ambek keong-keong. Sambil nonton channelnya Infomase. Jadi untuk kesimpulannya, memang tadi sudah diulas secara teknis juga ya. Terus kemudian pelaku pasar sendiri suka duka dan pengalaman apa yang memang dialami di sini mengenai progres memang belum, tapi paling tidak untuk dalam jangka dekat sudah ada ya, sudah ada nilai plus dan juga ada nilai minusnya. Nah itu nanti bisa dianalisa mungkin selama 3 bulan. Jadi kita memang ini waktu masih berjalan. Nah selepas dari 3 bulan mau dibawa kemana arah daripada pasar wisata ini kita juga nggak tahu. Tapi semua input kita tampung. Jadi kita pecahkan bersama. Tujuannya adalah untuk menjembatani ya, menjembatani antara. Jadi kalau sembarang itu nggak bisa, kita jangan pakai ilmu kebatinan, nggak bisa dibatin orang langsung tahu. Itu nggak boleh ya. Jadi semuanya harus transparan. Transparan dalam arti juga tidak ada tendensi apa-apa. Tujuannya adalah antara pelaku, pelanggan, dan juga pengelola itu ada sinergi ya. Jadi koordinasi yang sinergi. Jadi semuanya intinya kita berkritik untuk membangun. betul. Nah itu untuk ke depan ya. Itu jadi tujuannya itu jangan lupa ya. Semoga video ini bermanfaat. Itu kalau memang bermanfaat tolong di like, subscribe, dan share. Oke pemirsa, sekian ya bersama Mas Yeyen. Halo. Salam Jungo, Nganjir, dan juga Geong-geong.